Shalom, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau menuntun, Engkau menjaga, Engkau memberkati, Engkau melindungi Tuhan. Oh haleluya, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, supaya kebenaran-Mu boleh sampai dan semua yang mendengarkan boleh diberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin membahas salah satu pekerjaan iblis yang terus makin meningkat, yaitu saya beri satu judul, roh durhaka dan pemberontak. Roh durhaka dan pemberontak. Kita melihat Efesus 2 ayat yang kedua, dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Saya bacakan ayat 1 saja, ayat 1 dan ayat 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nehemia 9 ayat yang ke-26 dikatakan demikian, tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Dari dua kitab ini kita bisa melihat mereka memberontak, mendurhaka, padahal mereka diberi nasihat, diberi tuntunan, justru mereka memberontak dan membunuh. Ya. Nah, kita akan melihat Romawi 1, di mana-mana meningkat. Jadi saudaraku, roh durhaka, pemberontak ini di mana-mana sedang meningkat. Sebab itu jangan terkejut. Ya. Jangan kita kaget melihat seperti ini. Durhaka itu artinya ingkar terhadap perintah, terhadap hukum-hukum Tuhan. Ya. Nah, roh durhaka dan roh pemberontakan itu melawan hukum dan pemimpinnya. Ya. Jadi roh durhaka dan roh berontak itu melawan hukum dan pemimpin-pemimpinnya. Coba kita melihat beberapa ayat di dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ini Mazmur memperingatkan apa yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang orang Israel, yaitu berontak, roh durhaka, melawan. Dan kita akan melihat Yesaya 30 ayat yang pertama dan Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 30 ayat pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. 63 ayat yang ke-10.
Yesaya 63 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi roh durhaka, roh pemberontakan itu satu keadaan yang sedang ada di orang-orang yang tidak mau mentaati hukum-hukum Tuhan. Ya. Nah, roh pemberontak, roh tidak taat itu mulai dari anak-anak yang melawan orang tuanya. Jangan sampai ini terjadi. Sebab itu orang tua mesti mendidik, mesti memberitahu. Awalnya mungkin masih lucu. Kalau kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, sudah bisa melawan. Gak mau, begini. Kelihatannya lucu. Tapi coba mulai dididik, diarahkan. Ya. Dididik, diarahkan, supaya nanti itu tidak menjadi satu kebiasaan yang jelek. Dan dalam nubuatan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, akhir zaman ini bukan main. Ya. Di akhir zaman roh seperti ini bukan main. 2 Timotius 3 ayat pertama dan kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi tanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sejak kecil. Mungkin kalau anak itu diberi sesuatu, ayo bilang apa? Oh, terima kasih. Itu latihan-latihan yang bagus. Jangan langsung diberi, set, diambil terus kabur. Nah, kalau itu dibiarkan, lama-lama menjadi kebiasaan yang jelek. Dididik sedari kecil, dididik supaya nanti dewasa, apa yang kita didikkan itu tidak berlalu, tidak hilang begitu. Sebab setiap kebenaran firman Tuhan yang kita tanam tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan dalam hal mendidik anak-anak, ya. Kadang orang tua berkata begini, saudara. Ya, kalau saya disakiti oleh saudara, oleh famili, oleh teman, ya masih tahan. Tapi kalau anak sudah mulai menyakiti, anak sudah mulai berontak, anak sudah mulai kurang ajar, itu sakitnya bukan main. Sebab apa, saudara? Karena anak itu yang dicintai, ya. Anak itu yang disayang, bahkan penuh pengorbanan. Waktu kecil dijaga, tidur kurang, waktu sakit dijaga. Setelah besar, setelah bisa cari uang, setelah bisa mandiri, sikap dan perbuatannya kurang ajar terhadap orang tua. Itu seperti Yesyurun. Ulangan 32 ayat 15. Setelah gemuk besar, dia tendang gunung batunya. Setelah Tuhan pelihara, dia sudah tidak ingat. Anak-anak juga perlu mengingat, ya, sadar. Jadi kalau diberitahu oleh orang tua, belajar menerima. Kalau diberi sesuatu, belajar berterima kasih. Kalau orang tua menegur, ya, menasehati, jangan melawan. Ya, jangan melawan. Ah, mama bawel, ah mama rewel, terus pergi tinggal kabur. Itu satu sikap yang tidak baik. Juga di dalam gereja, ya, juga di dalam gereja, bayangkan kalau keluarga tidak mendidik anak-anaknya dan pada waktu dia ibadah bersama-sama, sifat-sifat seperti itu, karakter seperti itu dibawa masuk dalam gereja. Sehingga terbiasa memiliki roh pemberontakan, roh durhaka. Ya. Nah,
Di dalam gereja, orang-orang yang tidak mau taat itu itu dinyatakan kepada pemimpin-pemimpinnya, lewat pemimpin-pemimpinnya. Padahal Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan bawa keuntungan baginya. Nah, Musa mengalami hal seperti ini, saudaraku. Ya, Musa mengalami berontak, orang-orang yang dilayani berontak. Padahal kalau kita melihat pelayanan Musa bagus. Nah, hal seperti ini tadi saya katakan makin lama makin meningkat, sebab ini ada kaitannya dengan iblis yang diusir dari surga, dilempar ke bumi. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara bisa lihat lagi di Wahyu 12 ayat 10. Karena setan dilempar, iblis dilempar dari surga, diusir. Ya. Nah, tetapi saudaraku, bagi kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mendidik anak-anak, jangan takut. Ya. Kekuatan kita terbatas, tapi apa yang kita taburkan, Roh Kudus akan mengingatkan anak-anak. Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita tabur. Romawi 2, menghadapi pemberontakan. Ya, menghadapi pemberontakan. Memang nggak bisa lepas, saudaraku. Tapi jangan sampai kita salah di dalam menghadapinya. Ya. Juga di dalam gereja. Kalau ini sampai terjadi, kita harus periksa diri. Sebagai pemimpin dalam gereja, kita harus periksa diri kita. Ada salah atau tidak. Penting sekali karena ini menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menghadapi roh-roh pemberontakan ini. Sebab kalau kita benar, seperti Musa dilawan, ya, jangan takut. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi itu bukan urusan kita. Urusan kita waktu terjadi pemberontakan, kita harus periksa diri. Ya. Kalau kita benar, jangan takut. Itu urusan Tuhan. Waktu Musa menghadapi orang-orang yang memberontak, bukan Musa yang berurusan, tapi Tuhan yang ada di dalam hidup Musa berurusan dengan orang-orang yang memberontak ini. Ya. Dengan orang-orang yang memberontak ini. Nah, sebab itu saudaraku, pertolongan Tuhan ya bagi kita itu, Tuhan itu adil dan benar. Kalau kita salah, Tuhan tidak akan membela. Tapi kalau kita benar, Tuhan membela kita. Ya. Sebab itu saudaraku, nah yang lebih penting para pemimpin ya
Jangan fokus menghadapi orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang memberontak ini. Tapi di balik itu siapa dalangnya? Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jangan sampai kita tergelincir fokus kepada orang yang bikin susah kita. Keliru besar, ya. Keliru besar, saudaraku. Nah, sebab itu kita perlu sebagai pemimpin juga sebagai umat Tuhan kadang menghadapi hal seperti ini. Kita perlu kuasa Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menang menghadapi pemberontakan ini. Ya. Baik di rumah, baik di pekerjaan, mungkin kita sebagai pemilik, bos begitu, menghadapi karyawan yang suka memberontak, suka bikin ulah dan lain sebagainya. Hadapi dengan kuasa Allah, jangan hadapi dengan kekuatan manusia, nanti timbul kebencian. Hadapi dengan kuasa Allah. Sebab ini akan terjadi di mana-mana, mewabah begitu saudara. Terjadi di mana-mana. Sekarang kita melihat Romawi 3, roh pemberontakan pada akhir zaman. Ya. Nah, di akhir zaman ini, ya, keadaannya makin dahsyat. Ya. Saudara, kualitas dan kuantitasnya makin bertambah. Kuantitas, kualitas makin bertambah. Ya. Roh-roh seperti ini. Sebab tadi saya katakan erat hubungannya, erat sekali hubungannya dengan iblis yang diusir dari surga, dan erat juga hubungannya di dalam Wahyu 22 ayat 11. Yang kudus makin kudus, yang najis makin najis. Jadi pasti timbul hal-hal semacam ini. Pasti timbul pemberontakan. Sebab kalau orang itu kudus, dia akan mengikuti setiap hukum-hukum yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tapi orang yang hidup di dalam kenajisan, di dalam dosa, sudah tidak mau taat. Dan ini menimbulkan gangguan yang cukup besar. Di balik itu semua, iblis sedang marah, iblis sedang mengacaukan dunia. Ya. Kita sebagai orang beriman jangan kalah. Kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, pakai saudaraku. Ya. Sebab itu, sebelum murid-murid diutus oleh Tuhan, tunggulah kamu di kamar loteng Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena Tuhan tahu waktu murid-murid akan keluar diutus tanpa kuasa Roh Kudus, mustahil mengalami kemenangan. Mustahil bisa mengalahkan ini semua. Sebab itu kita tidak cukup ya percaya saja, tidak cukup. Kita mesti diperlengkapi. Ini senjata mutakhir di akhir zaman. Di akhir zaman ini, Roma 8, 26, 27. Berdoa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan, dan Roh Kudus menaikkan itu semua kepada Bapa. Haleluya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam zaman rasul-rasul yang mula-mula itu terjadi pencurahan hujan Roh Kudus, hujan awal. Sebelum dibaptis oleh Roh Kudus, murid-murid ketakutan. Ya,
Petrus menyangkal. Waktu Tuhan pergi, masuk di dalam kamar, pintu tertutup, dan seterusnya. Tapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, berubah. Kuasa Allah bekerja di dalam para rasul. Ya, istimewa kita melihat, saudaraku, sekarang lebih-lebih pada Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di hujan akhir. Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, bahkan lebih. Itu janji Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita diperlengkapi, indah saudaraku. Kita mesti bisa melihat bahwa keadaan akhir zaman ini makin dahsyat. Dosa makin meningkat. Baik kualitasnya makin meningkat. Dan di mana-mana kita melihat makin hebat. Roh pemberontakan ya. Ya, saudara bisa lihat terjadi di dunia. Baik di luar negeri, kalau ada tidak setuju sedikit, berontak, melawan. Bahkan roh anarkis terjadi. Dan seterusnya. Sebab itu saudaraku, mulai sekarang kita harus bersedia. Dengan apa? Pungutlah firman Tuhan 2 Gomer. Artinya 2 kali ganda. Supaya kita mengerti cara kerja daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus menghidupkan ayat-ayat itu sehingga kita penuh kemenangan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita meningkat di dalam pengertian firman Tuhan, mulut kita ini ada kuasa. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi kita baca, kita renungkan, iman tumbuh, dan kita mulai perkatakan. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Ya, sebab itu, mari di akhir zaman ini, Tuhan mengatakan ini hari yang ke-6. Kumpulkan mana, kumpulkan firman Tuhan. Selagi masih Tuhan beri kesempatan, kumpulkan terus. Maka kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Haleluya. Romawi 4 mencegah kedurhakaan. Nah, orang sering berkata mencegah lebih baik daripada mengobati. Kadang-kadang kalau orang tua lalai kepada anak dibiarkan begitu saja. Tapi setelah besar, loh kok begini sikapnya? Loh kok begini karakternya? Sudah agak terlambat. Ya, saya berkata bukan sudah terlambat, sudah agak terlambat. Tetapi kalau anak itu masih hidup, saudara jangan putus asa. Minta pertolongan Roh Kudus. Menjamah. Tuhan mengatakan hati batu aku ganti menjadi hati daging. Hati yang keras Tuhan sanggup merubah. Orang tua jangan putus asa. Ya. Lebih indah kalau kita didik anak-anak dari kecil. Baik di dalam membaca firman Tuhan. Kelihatannya apa sih manfaatnya? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi itu satu kebiasaan yang baik. Kalau engkau duduk, kalau engkau berdiri, kalau engkau berbaring, terus sampaikan firman Tuhan. Terus, satu kali benih yang ajaib itu pasti tumbuh. Benih itu tidak mati 10 tahun, tidak. Benih itu akan bertumbuh dalam hati anak itu. Nah, setelah ditaburi, didoakan. Haleluya. Nah, orang tidak setia pada peraturan-peraturan yang sudah
ditetapkan dalam gereja, lebih-lebih saudaraku, orang itu sebagai seorang pelayan, ya, yang melayani, tapi dia tidak mau setia, tidak mau mentaati. Kolose 2 ayat yang kelima. Kolose 2 ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, aku sendiri, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ini dewasa. Paulus tidak hadir, tapi dia berkata rohku hadir. Ternyata mereka tertibnya. Ternyata mereka tertib, ternyata mereka taat. Ini yang indah, sebab peraturan-peraturan itu sudah dibuat, sudah disahkan, ya. Tinggal kita mengikuti apa yang ada di dalam gereja lokal. Aturan gereja A, gereja B, gereja C, gereja D itu berbeda. Tapi di mana kita ditempatkan, taati, ya. Taati. Ini ciri orang yang bertumbuh, ya. Nah, jangan hidup sembarangan, ya, sebab orang yang bersedia itu mempunyai satu, ya. Jangan hidup sembarangan, sebab orang yang bersedia itu mempunyai satu pendirian yang kuat dalam firman Tuhan, yaitu mengerti dan taat. Itu sebuah pondasi. Firman Tuhan mengatakan orang yang mendengar terus melakukan itu mendirikan rumahnya di atas alas batu. Tapi mendengar tapi tidak mentaati, mendirikan rumah di atas pasir. Kelihatannya sama. Kelihatan sama. Yang membuat perbedaan manakala datang ujian. Padahal dia setia. Padahal dia rajin. Ternyata dia mendengar tapi tidak mau mentaati. Ini kekeliruannya. Suka dengar tapi tidak taat. Itu Herodes. Kalau Yohanes Pembaptis menyampaikan firman, senang sekali. Herodes senang sekali mendengarkan, tapi tidak melakukan, tidak mau taat. Akibatnya apa? Kepala Yohanes Pembaptis terputus dari tubuhnya. Hanya didengar. Kalau firman Tuhan didengar, senang. Tapi justru saat ditaati, sakit buat daging, tapi justru itu menumbuhkan. Dikatakan manis di mulut, pahit di perut, tapi itu membuat alas. Membuat dasar. Saudara perhatikan di Wahyu 10 ayat 10. Itu kita manis, kalau firman Tuhan diucapkan manis. Ya. Tapi pada waktu ditaati, itu betul-betul merobek daging, menyangkal diri. Tapi justru itu membuat dasar. Dan pada waktu kesukaran jelas berbeda. Yang satu teguh, yang satu kokoh, yang satu hancur. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengar firman Tuhan, taati. Taati. 2, penuh dan dipimpin Roh Kudus seperti Kristus. Penuh dan dipimpin Roh Kudus seperti Kristus. Nah, jangan kita berpikir kalau dipimpin Roh Kudus pasti ke tempat yang enak, pasti ke tempat yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Tidak, belum tentu seperti itu. Belum tentu. Tapi kalau kita mentaati, mengikuti pimpinan Roh Kudus, hasilnya pasti indah. Waktu Tuhan Yesus habis puasa, dia dibawa oleh Roh ke padang belantara. Justru dicobai. Tapi menang. Ya. Juga 5 gadis yang bijaksana. Penuh dengan Roh Kudus, setiap saat pelitanya menyala, ada cadangan minyak. Ini yang penting. Dalam gereja, orang-orang yang rohaninya tetap kanak-kanak, sebab tidak tumbuh
dan tidak mau digembalakan, itu mudah dihasut, mudah dipengaruhi oleh para provokator, ya, oleh roh-roh durhaka, sehingga berontak dan melawan pada pemimpin-pemimpinnya. Jadi orang yang rohaninya nggak tumbuh gampang dilihat. Begitu kena hasut sedikit percaya langsung percaya, langsung ikut menyerang dan lain sebagainya. Ya. Sehingga menimbulkan keributan, kekacauan dalam gereja. Orang seperti ini dipastikan belum punya fondasi, belum punya pendirian. Dia tidak berakar di dalam Kristus sehingga tidak tumbuh dan tidak berbuah. Nah, orang seperti ini, saudaraku, akan mudah dihanyutkan oleh banjir dosa, ya, dan kena roh-roh durhaka dan roh pemberontakan, ya, seperti orang Israel yang dihasut oleh 10 pengintai. Ternyata dia bisa mempengaruhi, memprovokasi orang Israel sekitar 2 juta sehingga berontak kepada Tuhan. Dan akibatnya generasi yang pertama mati semua, kecuali Kaleb dan Yosua. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Ini roh-roh seperti ini akan bekerja baik di dunia, baik di dalam gereja, memprovokasi, ya, memprovokasi. Ngapain ke gereja? Ngapain pelayanan? Ngapain hidup suci? Dan seterusnya. Kamu tahu nggak? Nah, mulai terjadi hasutan-hasutan kepada pemimpinnya. Dan orang yang tidak beralas, tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, kena, saudara. Jadi siapa yang menyangka dirinya berdiri tegak, hati-hati. Jangan sampai dia jatuh. Ya. Tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Saudara akan selamat. Ya. Akan selamat dari roh-roh yang seperti ini. Nah, kita melihat siasat iblis adalah sebagai berikut. Siasat iblis adalah sebagai berikut. Kita melihat A, di luar gereja. Nah, kalau di luar gereja, apa kata firman Tuhan? Itu orang berdosa, mudah dikendalikan sekalipun mereka tidak tahu atau tidak sadar. Orang dunia itu dikuasai oleh roh-roh seperti ini, oleh iblis. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Jadi jelas, saudaraku, ya. Anak Allah, anak iblis. Kalau orang itu penuh kebencian, orang itu hidup di dalam dosa, ya kita bisa melihat itu anak iblis. Karena dia tidak hidup di dalam kebenaran. Dan di luar gereja, ini banyak. Saya ambil contoh, mungkin orang itu suka judi, peminum, pemabuk, terus pezina dan lain sebagainya. Mungkin dia berkata, ini uangku sendiri, ini hak-hakku sendiri. Aku mau pakai uang ini untuk apa, itu urusanku. Bukan, saudara. Orang yang hidup dalam dosa itu hamba dosa. Bukan tuan, dia hamba. Dikendalikan oleh iblis. Ayo judi, ayo mabuk, ayo berzina. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Akhirnya rumah tangganya hancur. Dia sedang diperbudak oleh iblis. B, di dalam gereja. Jadi siasat iblis di luar gereja. Sekarang kita melihat siasat iblis
di dalam gereja. Nah, orang yang bodoh dan tidak mengerti bahwa gereja sudah mulai terbagi dalam gereja jalan lebar dan gereja jalan sempit. Sebab itu orang-orang kadang-kadang keheran, loh katanya ke gereja, kok hidupnya seperti itu? Nah ini namanya dia bergereja di jalan lebar. Semua diizinkan. Yang penting umat datang. Mau hidup benar atau enggak itu enggak diurus. Kadang-kadang hidup dalam perzinahan itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Nanti kita melihat, ya. Sehingga orang-orang mengatakan, kok moralnya jelek? Kok moralnya begitu? Seharusnya di dalam gereja. Sekarang dididik di mana? Kalau dididik di gereja jalan lebar, jangan heran. Ya, itu jelas dikatakan di dalam Wahyu 2 sampai Wahyu 3. Jadi Wahyu pasal 2 dan sampai Wahyu pasal 3. Coba kita melihat sekarang yang tadi saya katakan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke Wahyu 2 ayat yang ke-12 sampai 13. Saudara perhatikan ya. Wahyu 2 ayat 12. Saudara. Wahyu 2 ayat yang ke-20. Wahyu 2 ayat 20. Ini firman Tuhan berbicara kepada jemaat di Tiatira. Nah, jemaat saudara ya, di gereja yang namanya gereja Tiatira. Apa yang dikatakan? Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Nah, saudara perhatikan, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Juga kita melihat di Wahyu 2 ayat 12 sampai 13 tentang gereja. Wahyu 2 ayat 12 dan 13 gereja Pergamos. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamos. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Perhatikan ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada Saman Antipas, saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi kalau kita melihat, loh imannya kan kuat. Dia tidak mau menyangkal diri. Sekalipun ada yang dibunuh, dia tetap. Tapi tempatnya di tahtanya iblis. Kita mesti membedakan saudara ya. Sekalipun mungkin kelihatannya imannya kuat, tapi dia bertahta di atas kenajisan. Dia bertahta di atas dosa. Gereja itu dibangun di atas dasar-dasar yang gak benar. Roboh, jatuh, saudara. Romawi 5. Belajar taat. Kalau kita melihat tidak taat ya namanya durhaka. Belajar taat. 1. Taat pada Allah. Ya, semua harus tunduk ya, sebab kalau kita melihat Allah kan gak pernah salah. Allah baik, bahkan Tuhan Yesus taat, setia sampai mati. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Jadi kalau kita berkata, kamu harus taat pada Tuhan, semua mengerti, semua sadar, saudara. Ya kalau taat sama Tuhan sih oke. Ya, Tuhan kan nggak pernah salah. Tuhan tidak pernah menyakiti kita. Jadi kalau kita disuruh taat, ya, ngerti. Tetapi ada lanjutannya. Taat kepada Allah, mengerti atau tidak, enak atau tidak, tetap harus taat. Nah, ini dia. Mengerti atau tidak, enak atau tidak, tetap harus taat. Ya. Waktu Paulus mau pergi ke satu tempat, Roh Kudus mencegah. Tidak. Akhirnya dia ke Makedonia, dia sampai di kota yang pertama bernama Filipi. Justru di situ dia mengalami aniaya. Ya, tapi dia taat. Ngerti gak ngerti dia taat. Abraham keluar dari negeri kemana? Gak ngerti ya taat. Taat. Beda sama Yunus. Yunus Niniwe gak mau. Gak mau mengerti. Gak mau taat, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita disuruh taat kepada Allah, enak. Tapi ada tapinya. Mengerti atau tidak, enak atau tidak, tetap harus taat. Nah, ini salib. Ya, ini salib, saudara. Yang kedua, taat pada pemimpin. Kalau pemimpinnya nanti lihat-lihat betul, saudara. Pemimpin, firman Tuhan mengatakan, lihat pemimpin, lihat akhir hidupnya. Kalau pemimpin itu buta, ya yang dipimpin jangan buta. Supaya jangan sama-sama masuk ke lubang. Ya. Supaya jangan masuk ke lubang. Pemimpin salah, lihat. Ya. Tapi kalau pemimpin itu benar, taati. Ya. Taati. Nah, di sini kita melihat untuk taat pada pemimpin, ini sering ada banyak problem. Sebab untuk taat kepada pemimpin, ini sering ada banyak problem. Sebab apa? Orang yang dipimpinnya tidak bertobat. Ya, setengah mati, saudara. Kalau pemimpin memimpin jemaat, terus jemaatnya tidak mau bertobat, ya, otomatis dia tidak taat, otomatis dia tidak mengerti, otomatis dia berontak, melawan. Ini yang menjadi kendala, sering menjadi problem. B, orang yang dipimpinnya bisa tidak mengerti. Tadi yang pertama A, orang yang dipimpinnya tidak bertobat. B, orang yang dipimpinnya bisa tidak mengerti. Nah, kalau tidak mengerti, ini dididik supaya dia mengerti, ya, supaya tidak menolak yang benar. 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya. Sebab itu saudaraku, sekalipun tidak mengerti, belajar untuk mengerti supaya bisa taat dan pada akhirnya supaya selamat. Ya. Jadi kalau tidak mengerti, masa bodoh, keliru. Belajar supaya bisa mengerti, ya, dan taat supaya selamat. Dalam peristiwa Korah, Datan dan Abiram, ya, dia tidak mengerti, dia mau-maunya sendiri, pokoknya berontak kepada Musa. Akhirnya binasa. Bilangan 16
ayat pertama sampai ketiga. Ya. Bilangan 16 ayat pertama sampai ketiga. Juga Nadab dan Abihu. Di kitab Imamat 10 ayat pertama dan 2. Belum bisa mengerti atau enggak mengerti bukan berarti sudah final. Tidak. Belajar. Mengapa dilarang? Mengapa tidak boleh? Mengapa ditertibkan? Pasti ada sebabnya. Kalau pemimpin itu takut akan Tuhan, pasti ada sebabnya. Gak mungkin dia sembarangan semau gue. Seperti Musa. Musa sangat takut kepada Tuhan. Sebab itu pada waktu orang berontak, dia diam. Dia bawa kepada Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan yang bertindak. Selesai. Kalau Tuhan bertindak selesai. Sebab itu saudaraku, kalau belum bisa mengerti, belajar untuk mengerti. Bila perlu, tanyakan pada pemimpinnya. Mengapa itu kebijakan dikeluarkan? Mengapa ini begini? Nah, supaya bisa dijelaskan. Sebab pemimpin dia menerima dari Tuhan, mungkin menjabarkannya kepada jemaat. Ada jemaat yang mengerti, yang langsung bisa menangkap visi misi pemimpin, ada yang nggak bisa. Nah, kalau yang nggak bisa ini dibiarkan, itu akhirnya berontak, melawan. C. Orang yang dipimpinnya Roh Kudus memberi pengertian. Ya. Orang yang dipimpinnya, Roh Kudus memberi pengertian dan kekuatan. Sehingga biasanya taat. Ya. Jadi orang yang dipimpinnya, Roh Kudus memberi pengertian dan kekuatan sehingga biasanya taat. Enak saudara. Kalau orang seperti ini penuh dengan Roh Kudus, masih bisa belum mengerti, tapi Roh Kudus akan memberi pengertian sehingga oh ya, taat. Saudara, haleluya. Taat dia. Dan hasilnya indah. Sekarang kita melihat kesimpulannya. 1. Kita harus tumbuh dalam rohani ya, sampai selalu penuh dan dipimpin Roh Kudus. Kita harus tumbuh dalam rohani sampai selalu penuh dan dipimpin Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, penuh itu ada tingkat-tingkatannya. Kepenuhan Roh Kudus. Kita melihat dari ambang bait suci, air itu mengalir pertama sebatas mata kaki. 1000 hasta kemudian naik di lutut. 1000 hasta kemudian sampai di pinggang. 1000 hasta kemudian dia berenang. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bertingkat. Ya, terus, nah tingkatan ini akan mengalami kenaikan kalau Roh Kudus berbicara, terus kita taat melakukan, maka Roh Kudus akan menunjukkan yang berikutnya. Kita harus tumbuh dalam rohani, saudaraku, sampai selalu penuh dan dipimpin Roh Kudus. Nah, saudara perlu ingat, Roh Kudus memimpin kita tidak pernah melanggar hukum-hukum Tuhan. Sebab itu kita harus limpah dengan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang penuh dan mau dipimpin Roh Kudus tidak mudah untuk tidak taat dan berontak. Orang yang penuh dan mau dipimpin Roh Kudus tidak mudah untuk tidak taat dan berontak. Ya. So, Roh Kudus, Tuhan itu memimpin kita. Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus itu manis dan lembut, saudaraku. Dan yang ingat, Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Jadi kalau kita berkata, saya dipimpin Roh Kudus tapi kok kacau, kok suka berontak, hati-hati. Hati-hati. Itu bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita bisa beda pendapat, tapi bukan berontak. Beda pendapat, diselesaikan, tanya. Nanti Roh Kudus akan memimpin keduanya, sehingga bisa mengerti. 3.
Orang yang sombong mudah tersinggung, benci, dan segala macam dosa. Orang yang sombong mudah tersinggung, benci, dan segala macam dosa. Nah, orang seperti ini awalnya sombong, itu mudah melawan, saudara. Mudah berontak, sebab dia merasa dirinya lebih daripada orang yang memimpinnya. Baik mungkin dari segi finansial, dari segi pendidikan, dari segi usia, dan lain sebagainya. Dia merasa lebih sombong. Dan orang seperti ini mudah sekali berontak. Ingat, perhatikan. Akhirnya mereka binasa seperti orang Israel. Mati semuanya. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini roh durhaka, roh pemberontakan ada di mana-mana. Jangan kecil hati. Tuhan ada di pihak orang benar. Tadi sudah dibaca 1 Petrus 3 ayat 12. Tuhan ada. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Roh Dia yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Mungkin ada yang mengalami anak seperti ini, berontak, melawan, enggak taat. Jangan marah. Didik terus, bicara terus, dan jangan lupa pegang tangan Allah. Pegang, andalkan Tuhan. Maka saudara akan melihat kemenangan. Apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih izinkan kami mendengarkan firman. Bapa yang baik, tolong. Mungkin ada di antara yang mendengar. Menghadapi problem anak. Menghadapi mereka semua, Tuhan tolong. Berikan kemenangan, berikan pengertian. Mungkin juga ada suami yang berontak, melawan. Tidak taat, tidak tunduk, tidak hormat kepada sang istri. Suami bukannya tunduk, tapi suami harus hormat kepada sang istri. Tuhan tolong. Kalau Tuhan izinkan ini disampaikan, Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada umat yang punya pondasi. Yang punya pondasi yang kuat, yang punya pondasi yang teguh di dalam firman. Sehingga pencobaan kesukaran tidak merobohkan rumah iman mereka. Terima kasih. Memberkati ya Tuhan pekerjaan umat-Mu. Memberkati kesehatan dari umat-Mu. Memberkati rumah tangga, memberkati keluarga, memberkati masa mudanya, memberkati pelayan. Mungkin ada yang sakit hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tolong. Hamba-Mu yakin Engkau sudah mencurahkan kuasa oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun menghadapi berbagai macam persoalan, damai Tuhan luar biasa dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.